Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Juri Ardiantoro. Pak Juri, tadi Anda mengatakan bahwa memang saat ini yang paling ditunggu adalah vaksin dari COVID-19 yang saat ini kabarnya sedang diuji klinis ya. Pemerintah sendiri melihat perkembangan ini seperti apa? Karena kan masyarakat sangat berharap ya, dan kita inginnya optimistis terhadap vaksin ini. Ya, kemarin kan Presiden pergi ke Jawa Barat ya, ke Bandung untuk meninjau ke Bio Farma. Ini bagian dari langkah-langkah Presiden untuk memastikan apa yang sudah dilakukan oleh aparatnya untuk percepat produksi vaksin ini bisa segera terwujud. Nah, memang ini bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan proses yang panjang, ada proses uji klinis sampai 3 kali, coba ini dan kemudian dilanjutkan dengan berbagai langkah-langkah lanjutan untuk memastikan vaksin ini ditemukan. Ini adalah proyek besar kerjasama lintas negara dan sampai nanti kita juga akan produksi vaksin merah putih sebagai produksi anak bangsa dalam negeri, tetapi tentu ini adalah membutuhkan waktu panjang. Tetapi yang jelas komitmen pemerintah adalah bagaimana segala upaya ditempuh untuk segera mendapatkan atau segera memiliki vaksin, karena inilah cara yang paling efektif untuk mengendalikan dan menghentikan penyebaran virus ini. Sementara sampai pada diproduksinya vaksin ini, kita semua harus menjalani seluruh proses kehidupan ini dengan protokol kesehatan sampai vaksin ini bisa ditemukan. Jadi itulah yang sekarang kita sedang lakukan. Oke, Anda sendiri melihat sejauh ini kan telah dilakukan PSBB di beberapa wilayah. Evaluasi dari pemerintah seperti apa? Ya, seperti Presiden sampaikan ya, bahwa ada situasi yang dilema di tengah masyarakat. Satu sisi kita ingin mengendalikan penyebaran virus ini secara ketat, kemudian langkah-langkah agresif juga dilakukan untuk mulai dari testing, tracing sampai treatment. Tetapi kita juga melihat ada situasi di mana masyarakat mulai tidak sadar bahayanya virus ini, sehingga dalam beberapa hal mengendorkan protokol kesehatan di dalam aktivitasnya. Nah, ini yang menjadi concern pemerintah juga, sehingga keluarlah Inpres 6 tahun 2020 itu semata-mata juga untuk bagaimana seluruh pihak termasuk aparat pemerintah bisa mendorong masyarakat supaya kembali lagi taat, kembali lagi disiplin pada protokol kesehatan. Jika ada masyarakat dalam aktivitas di luar tidak mengindahkan protokol kesehatan, maka Inpres ini memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dibantu oleh aparat yang lain untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat supaya kembali ketat menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini yang karena indikasi dari masih tingginya penularan angka penularan COVID ini, ya dari angka positif yang kita dengar atau kita dapatkan informasinya dari pemerintah bahwa kenaikan angka positif ini masih terus bertambah. Sekarang ini sudah selalu di angka lebih dari 1.500 angka positif per hari. Meskipun ini juga dampak dari kebijakan lain pemerintah yang memang sangat intensif melakukan testing ya, melakukan tes swab di lebih dari 100 laboratorium yang kita miliki. Jadi target pemerintah lebih dari 30.000 per hari tes ini sekarang sudah kita lampaui. Jadi akibatnya kemudian kita bisa mengetahui lebih banyak orang yang terkena atau terpapar virus corona ini. Oke, artinya memang dari angka itu juga bisa meningkat hingga saat ini karena semakin masifnya uji ataupun tes yang dilakukan kepada masyarakat. Pak Juri, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.